kamu pacaran dan berhubungan spesial dengan wanita yang seumuran dengan anak kamu sendiri. Kamu bikin malu, Mas. Aku nggak akan membiarkan Bayu melepaskan Irna demi Citra, karena aku juga tidak mau kehilangan gadis itu. Sikap Om Renggo ke Citra aneh banget ya. Dari tadi ngeliatin Citra terus, tatapannya juga beda. Jangan coba-coba menganulir keputusan saya. Tapi ada yang perlu Bapak ketahui, bahwa ada perusahaan lain milik Ibu Karla Awe ingin memenangkan tender itu. Saya nggak peduli perusahaan ini rugi besar atau tidak balik modal. Saya tidak peduli. Yang saya mau lihat adalah bahwa perusahaan milik perempuan itu hancur bangkrut. Saya akan kasih surat rumah kamu setelah kamu melunasi semua utang kamu. Saya kasih kamu waktu 1 minggu. Kalau enggak, rumah kamu akan saya sita. Puas. Ya Allah, kenapa bisa jadi begini sih? Masya Allah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu kenapa? Kok sedih kayaknya? Cerita sama saya, Bu. Ibu kenapa, Bu? Suami Ibu kecelakaan? Atau mungkin Citra kecelakaan? Atau kalau mungkin Citra masuk penjara lagi? Bukan Citra, Riz. Terus kalau bukan Citra, kenapa Ibu nangis? Ibu cerita sama saya, jangan diam aja, Bu. Tapi rumah ini, kalau Bapak Citra nggak bayar utang-utangnya, rumah ini akan disita sama Ibu Rukmini, pemilik restoran yang baru. Tenang aja, sebentar lagi surat rumah si Bahar akan saya dapatkan. Dan satu keluarga itu akan keluar dari rumah itu jadi gembel semuanya. Semua kalian bubar! Bubar! Apa itu ribut-ribut? Hei, bubar dari sana, bubar! Kalian semua bubar! Apaan ini? Kalian siapa? Mau apa kalian? Jangan sampai saya panggil polisi ya! Mau apa? Gue denger lu bisa ngutangin orang ya? Kasih gue 1 juta, gue mau minjem. Dasar gembel! Kenal juga enggak gua sama lo? Gua panggil polisi ya! Bu, jangan suka teriak-teriak. Turutin perintah kamu. Sekarang silakan duduk. Ayo cepat. Dengar baik-baik. Gua ini orangnya nekat. Gua bisa ngelakuin apapun sama lo kapanpun gua mau. Tinggal. Ngerti? Janji-janji saya akan memperlakukan Citra dengan baik. Janji. Makanya lu jangan macam-macam sama Citra. Apalagi sampai bikin ibunya nangis. Paham? Ngerti lo? Dengerin baik-baik. Nama gue Faris. Kalau lu nyari gara-gara sama keluarganya Citra sedikit pun, berarti lu cari mati sama gue. Apa kabar hari ini? Lagi kamu kesini. Aku kan udah pernah ingatkan kamu. Kalau kamu jangan pernah hubungi saya lagi. Apalagi kamu kesini untuk temuin saya. Kamu jangan bentak-bentak aku seperti itu. Aku jadi semakin terangsang untuk membalas sakit hati aku sama kamu. Padahal aku nggak ingin melakukannya. Jadi aku minta kamu bicara pelan-pelan saja. Bicara yang sopan, layaknya orang terhormat. Orang sekaya kamu. Udah, kamu gak usah bertele-tele. Sekarang bilang aja apa yang kamu mau. Nah, begitu kan kedengarannya enak. Lebih bersahabat. Aku cuma mau kasih tahu sama kamu. Kehabisan uang. Uang? Ya, uang. Semua orang perlu uang. Aku
Aku kan udah pernah kasih kamu uang. Uang segitu gak cukup. Uang yang kamu kasih kemarin itu tidak seberapa buat kamu. Apalagi buat masa lalu kamu. Rahasia kamu terlalu kecil hari ini. Sangat kecil. Terima kasih. Hari ini, suatu saat kebenaran pasti akan datang. Kamu harus siap untuk menjemputnya. Uang ini hanya sekedar mengulur waktu. Ya Allah, kenapa ujian yang Kau berikan begitu bertubi-tubi ya Allah? Tolong kuatkan aku, karena aku tahu Engkau tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Kenapa Irna? Lo tuh emang perempuan gak tahu diri. Udah lo rebut pacar gue, lo godain bokap gue. Rebut siapa sih? Lo godain siapa? Gue gak pernah godain siapa. Udahlah, lo tuh gak usah jadi munafik. Lo tuh emang perempuan gak tahu malu. Au! 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 Kamu tuh gak berhak memukul siapapun. Kamu harus hargain orang lain. Kamu pikir aku perempuan busuk, kamu bukan perempuan busuk, tau gak? Ada apa ini? Bayu, dia tuh udah nyakitin aku. Kamu tau gak sih Bayu, tangan aku sampai merah. Sakit tau gak? Masa tadi tuh tiba-tiba aku lagi ngomong, terus tiba-tiba dia nyakitin aku, dia kasar sama aku gak tahu kenapa. Padahal, Bayu, kamu mau pergi sih, kamu mau kemana? Udah deh Bayu, mulai sekarang kamu jangan deketin aku lagi ya. Memangnya kenapa, Cik? Asal kamu tahu ya, makin kamu deket sama aku, Irna makin sebel sama aku. Dia marah sama aku. Lagian aku gak pantas jadi teman kamu, Bayu. Enggak, Cik. Lu salah. Nggak ada seorang pun yang berhak nentuin dengan siapa gue bergaul. Apalagi ya, dia itu bukan siapa-siapa gue. Gue tuh pengen deket sama lu, Cik. Karena gue kagum sama sikap mandiri lu. Kalau kamu deket sama aku, itu malah buat masalah di hidup aku. Irna tuh pasti bakalan marah terus, Bayu. Masalah aku tuh udah banyak banget selama ini. Kamu tolong aku ya. Cik. Pak, aku mau ngomong sama Papa. Papa tuh sebenarnya ada hubungan apa sih sama perempuan yang namanya Citra? Kamu nih ngomong apa sih? Udah deh Papa, jawab cepetan. Papa tuh jangan bikin aku tambah emosi dong. Papa tahu kan? Citra itu yang merusak hubungan aku sama Bayu. Karena Bayu tuh lebih perhatiin dia daripada aku. Kok Papa gitu sih? Papa jawab, Pak. Papa mau aku bunuh diri, iya? Irna sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Udah deh, Ma, biarin aja. Udah nggak ada lagi yang sayang sama aku. Udah nggak ada lagi juga yang peduli sama aku. Mas, sudah dong Mas, jangan terus sakiti Irna. Kamu diam, gak usah ikut campur. Irna, Papa bantu perempuan itu. Tidak ada maksud lain selain maksud kemanusiaan. Papa hanya kagum dengan etos kerjanya. Itu aja, kamu jangan ngawur. Dan kalau misalnya Bayu lebih menyukai Citra, seharusnya kamu introspeksi. Seharusnya kamu jadi perempuan yang lebih anggun dan lebih baik. Bukan jadi seperti anak kecil kayak begini. Dan buat laki-laki nyaman di samping kamu.
Enggak, Pak! Papa! Ih! Mama! Kenapa sih Bapak jadi jahat gitu sama aku? Shh, udah sayang, udah. Kamu nggak boleh sedih lagi ya. Papa kamu lagi sibuk masalah kerjaan atau nanti mama ngomong sama papa ya. Udah, kamu jangan sedih lagi. Ternyata benar, Bayu menyukai Citra. Jangan sampai kedekatan mereka menyulitkan aku untuk mendapatkan Citra. Aku harus berbuat sesuatu. Citra, lu tuh emang cantik banget. Sekarang gue gak bisa berhenti mikirin lu. Bayu, Mama udah bikin masakan kesukaan kamu loh. Mama serius? Mama yang masak? Serius, udah jangan banyak ngomong. Makan aja yuk. Ya, Ma, ya. Bayu gak nyangka ya, Ma. Ternyata Mama jago masak juga. Kamu senang masakan Mama? Enak. Mama juga senang dengarnya kalau kamu suka. Mama siang ini sengaja luangin waktu Mama spesial untuk masakin kamu. Ya, tapi mah dimasakin Mama kayak gini cuma bisa setahun sekali. Ih, jangan ngomong begitu ah. Tapi Bayu serius, Ma. Kalau misalnya Mama setiap hari masakin Bayu bakal makan di rumah. Dan Bayu juga bakal betah di rumah. Bu, ini surat rumah saya, Bu. Udah, saya nggak butuh surat rumah kamu. Mulai malam ini, utang semua kamu lunas. Ibu salah ngomong kali ya, Bu ya? Saya pikir kamu nggak tuli kan? Ya enggak, kan kemarin Ibu sendiri yang bilang saya harus bayar semua. Cuman saya kan emang belum bayar apa-apa, Bu. Ini surat rumah saya, Bu. Udahlah, kalau bilang saya lunas ya lunas. Inget ya, bilang sama temen kamu yang namanya Faris kalau semua utang kamu tuh lunas. Udah, sekarang kamu pergi dari sini. Saya malas lihat muka kamu. Faris, ngapain dia kesini? Lagian kok dia tahu ya gue punya masalah ini? Salah dengar kali kamu. Mana mungkin Bu Rukmini itu bayar utang-utang kita. Iya kali, Cit. Kan kemarin dia ngancem. Mana minta surat rumah segala lagi. Ya ampun, demi Allah. Karena aku juga bingung Bu Rukmini ngomong kayak gitu. Terus juga dia nyebut nama temenku tuh, si Faris ya, si Faris. Hah? Faris? Iya, Faris. Ibu kenapa sih kok aneh gitu mukanya? Enggak apa-apa. Akan dong kalau kayak gini. Berantakan gimana ya, Pak ya? Bukannya harus bawa bersyukur ya? Mau bersyukur gimana? Kamu kan udah gak kerja di kantin kampus kamu. Belum lagi kamu berhenti kerja di kantinnya Bu Rukmini. Jualan ibu kamu sepi. Semua ini gara-gara kamu. Pakai tangkap polisi segala lagi kamu. Terus hubungannya apa? Hubungannya apa gimana? Kita ini mau makan apa? Pikir dong sama kamu. Makan angin, makan kertas. Pada gila semua. Makanya kamu tuh kerja, Mas. Kerja. Jangan Citra dulu yang disuruh kerja. Udah. Kenapa sih kalian jadi berantem kayak gini? Bapak tenang aja ya, Pak ya. Nanti Citra pasti cari kerja lagi, Pak. Supaya kehidupan kita normal lagi. Ya, gitu. Semua ini gara-gara kamu. Kok gara-gara aku? Ya gara-gara kamu lah. Kamu tuh malas kerja. Punya malu. Aku selalu percaya, seberat apapun hidupku, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuanku. Kamu ingin bekerja?
kau bisa bekerja di kantor saya. Ini kartu nama saya. Sebelumnya makasih, Pak. Tapi Bapak kok kayak terlalu baik banget sama saya, Pak. Jangan terlalu cepat untuk menolak. Pertimbangan banget. Pikir masak-masak. Apa sebaiknya aku melamar ke kantor Pak Renggo ya? Tapi aku khawatir. Soalnya sikapnya aneh banget. Kayaknya dia suka sama aku. Lu berdua ngapain ngalangin jalan gue, hah? Mau jadi portal? Hajar lo, hajar dong. Hajar. Segitu doang kemampuan lo, cemen lo. Ayo. Coba lihat, hasil kerja kamu itu nggak becus. Kamu itu sudah membuang uang saya terlalu banyak. Tapi mana coba lihat, nggak ada satupun yang berhasil. Tenang, Bu. Jangan marah dulu. Rencana saya memang banyak yang gagal. Tapi bukan berarti berakhir. Masih banyak lagi rencana saya yang lebih besar. Ibu tuh gimana sih? Sok-sokan banget punya rencana besar. Disuruh kerjain hal sepele aja nggak bisa. Rukmini, pokoknya Citra harus keluar dari kota ini. Buang aja ke jalan, gampang kan? Dia harus mati perlahan karena kemiskinan. Kamu mengerti? Tenang, semua kalau di tangan Rukmini pasti beres. Kita lihat aja nanti. Ayo Irna. Bapak apa-apaan sih? Orang lagi sakit bukannya bantuin malah ngelempar. Soalnya kamu gara-gara perempuan kamu jadi hancur begini, tau nggak? Pak, Faris itu bukannya tapi solidaritas, harga diri. Faris nggak bakal ngebiarin Citra diusir dari rumahnya sendiri dan tinggal di kolong jembatan. Kalau kamu udah mulai mikirin perempuan, hidup kamu bisa hancur, tau nggak? Perempuan itu racunnya dunia, apalagi perempuan matre. Pak, Citra itu orang yang baik, cewek yang baik. Dia nggak matre, dia juga nggak. Citra lagi, Citra terus. Mulai sekarang kamu gak boleh ingat dia. Kamu harus fokus sama rencana kita semula. Ngerti? Kamu mau hidup kita terus-terusan melarat seperti ini? Citra, kalau dia mau aja kerja di Paranggo. Pak. Pak, Citra mau berangkat dulu ya, mau ngajar anak-anak. Terus nanti habis itu rencananya Citra mau cari kerjaan. Bapak doain ya, supaya Citra dapat pekerjaan. Kalau itu Bapak setuju, cari kerja, biar dapat uang yang banyak. Kamu mau? Apalagi kamu pikirin? Cari berangkat kerja kamu. Kalau menurut Bapak ya, kalau bisa kamu kerjain di kantoran. Jangan kerja di pelayan, biar uangnya tambah banyak. Cit, mendingan kamu kerja sama Parenggo. Parenggo? Iya, mau nggak? Dia pasti mau. Bapak yang ngomong sama dia, ya? Mau apa kamu telepon saya? Kamu jangan macam-macam sama saya. Demi Allah, Pak. Masa saya bohong sih, Pak? Biar saya sambil gledek kalau saya bohong. Tapi apa benar dia bicara begitu? Ya iyalah, Pak. Tadi dia mau ke kantor Bapak. Sekalian dia mau ngelamar kerjaan. Jadi tolong, Pak. Tolong dibantu ya, Pak ya? 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 Biar itu jadi urusan HRD saya. Saya nggak bisa menjanjikan apa-apa. Sekali lagi, Pak. Saya minta tolong. Tolong banget, Pak. Nanti kalau dia diterima kerjaannya, jabatannya rada tinggal dikit, Pak. Biar gajinya lebih berasa gitu. Kamu parasit. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak kok kalian cuma bertiga? Yang lain pada kemana? Kok semuanya pada diam aja? Oh mungkin yang lain pada lupa ya hari ini kita belajarnya pagi karena kan biasanya siang-siang ya. Tahu Kak, tapi kenapa?
Rata-rata pada nggak boleh belajar lagi. Soalnya Kak Citra udah ngajarin yang nggak benar. Ngajarin nggak benar gimana maksudnya? Kak Citra nggak ngerti. Kenapa kok kalian nggak mau jawab sih? Kalian takut ya Kak Citra tersinggung ya? Ya udah kalau gitu kita mulai belajar sekarang aja ya. Ini bukunya pada diambil semuanya. Iko, ayo pulang. Ngapain di sini? Loh, ibu nih kenapa kok Iko disuruh pulang? Kan harus belajar dulu sama saya. Saya nggak sudi anak saya diajarin kamu. Dan mestinya kamu juga tahu diri. Kamu nggak pantas ada di sini. Kamu itu cuma pencuri, maling. Sana, gabung saja sama teman kamu yang preman itu. Ibu jangan nuduh saya sembarangan ya Bu ya. Demi Allah saya nggak pernah mencuri Bu. Lagian saya juga nggak punya teman-teman preman. Dasar munafik. Kamu itu sudah busuk, masih saja merasa wangi. Kamu itu sudah terbukti maling. Anak saya yang bekerja di restoran Buruk Mini. Lihat sendiri teman preman kamu si Faris itu mengobrak-abrik restoran Buruk Mini. Ayo pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim Faris. Kenapa sih tuh muka kok lebam-lebam gitu? Kamu habis dipukulin? Bu, tenang Bu, sabar Bu. Begini loh Bu, Faris itu kan orangnya nggak bisa diem. Kemarin Bu, waktu Faris jalan ke tangga, gedebuk aja jatuh. Jadi kayak begini deh. Tapi tenang aja kok Bu, nggak sakit nih tuh. Ya, ibu nggak percaya sih, tapi ya udahlah. Faris, ibu mau nanya deh, tapi kamu harus jawab jujur ya. Tanya apaan Bu? Apa benar kemarin kamu ke restorannya Buruk Mini? Oh itu, kemarin itu Bu. Ya gitulah Bu. Saya itu cuma ngasih Buruk Mini itu pelajaran sedikit aja Bu. Biar dia tuh nggak kurang ajar Bu, nggak macem-macem. Oh jadi kamu yang ngancem Buruk Mini? Citra, apa-apaan sih kamu? Istighfar Citra, istighfar. Biarin aja Bu. Biar dia ini nggak so jagoan mau ngurusin urusan aku Bu. Faris itu berniat baik sama keluarga kita. Dia mau memecahkan masalah soal Buruk Mini. Gimana sih kamu? Ya iya tapi juga nggak bisa gitu juga dong Bu. Dia nggak boleh so jagoan kayak gitu Bu. Kan semua orang itu tahu aku tuh temannya dia. Jadi semua orang juga nuduh aku Bu. Dan kamu sekarang pergi aja dari sini. Maafin saya Cip. Saya nggak tahu kalau bakalan jadinya seperti ini. Setelah aku tuh dituduh mencuri, aku ditangkap polisi, Bu. Semua orang tuh udah gak ada lagi yang percaya sama aku, Bu. Semua orang tuh gampang banget nuduh aku yang enggak, Bu. Aku tuh gak tahu, Bu, kenapa hidup aku sekarang kayak gini banget, Bu. Aku tuh salah apa sih, Bu? Aku salah apa, Bu? Udah, Citra. Udah kamu yang sabar ya. Kamu yang sabar, sayang ya. Bapak manggil saya? Jadi, teman saya punya anak. Dia ingin anak itu kerja di kantor sini. Namanya Citra, sudah kesini. Oh, belum datang, Pak. Sudah tanya sama orang HRD? Iya, tadi sudah saya tanya. Bagus. Permisi, Pak. Tolong kabari saya kalau misalnya siapa yang namanya Citra tadi itu.
Citra, kamu ada di mana sih? Kenapa kamu gak masuk dan gak ada kabar? Kamu sengaja menghindarin aku. Ibu, Mau apa lagi kamu? enggak Bu, saya kesini cuma mau bilang saya minta maaf banget masalah yang kemarin Bu. Sekalian saya juga mau bilang juga, saya akan bayar semua utang-utang saya Bu. Gue gak nyangka kalau reaksi Citra bakal kayak gitu. Harusnya dia bilang terima kasih sama gue, bukan malah marah. Gue tuh udah bantu dia supaya rumah dia tuh gak disita. Otak gue emang cuma setengah doang. Beda sama dia yang anak sekolahan. Sekarang gue lagi bingung gimana caranya supaya Citra baik lagi sama gue. Bayu, Bayu tunggu. Bayu, aku tuh mau ngomong sama kamu. Aku mau minta maaf sama kamu. Lu gak perlu minta maaf sama gue. Lu gak salah apa-apa sama gue. Iya, maksud aku. Lu tuh salahnya sama Citra. Lu udah fitnah dia. Lu udah buat dia malu di depan semua kampus. Ya udah, oke, kalau kamu mau aku minta maaf sama dia, ya udah aku minta maaf sama dia. Tapi kamu jangan marah lagi sama aku ya. Gua ada urusan, gua mau pergi. Bayu, kamu gak mau ngobrol bentar apa sama aku? Kita kan udah lama gak ngobrol. Aku kangen sama kamu. Iya, Pak. Saya sudah sampai di restoran. Iya. Gak apa, Bu. Ibu gak apa-apa kan, Bu? Oh, saya nggak apa-apa. Aduh maaf tadi saya sampai dorong Ibu. Kamu nggak perlu minta maaf sama saya. Harusnya saya yang berterima kasih sama kamu. Karena kalau nggak ada kamu tadi, saya pasti ketabrak mobil itu. Ya saya juga heran banget sama tuh supir. Dia nggak ngeliat Ibu apa ya? Atau mungkin dia ngantuk atau ketiduran, saya nggak ngerti deh. Terus jadi khawatir nanti di depan dia nabrak orang lain. Nama kamu siapa, Dek? Saya Citra, Bu. Ini untuk kamu. Loh ini buat apa, Bu? Siapa tahu ada yang luka tangan kamu atau kaki kamu bisa ke dokter untuk pengobatan kamu. Oh enggak apa-apa kok, saya nggak luka sama sekali tuh, Ibu lihat aja. Nggak usah, terima kasih. Iya udah, kalau kamu nggak terima, ini anggap saja hadiah dari saya karena kamu udah baik sekali sama saya. Nggak usah, Bu, terima kasih, saya nggak bisa terima uangnya. Loh, kenapa? Ya karena buat saya kebaikan itu memang ibadah saya sama Allah, tanggung jawab saya sama Allah, Bu. Jadi nanti biar Allah yang menilai dan membalas semua kebaikan saya. Saya nggak ngira kalau hati kamu semulia ini. Terus terang saya kagum sekali sama kamu. Kalau gitu, kalau saya kasih kartu nama, kamu menerima kan? Ya mungkin sewaktu-waktu kamu bisa hubungin saya kalau kamu perlu bantuan saya. Iya Ibu, terima kasih. Kalau gitu saya pergi dulu, Bu. Permisi.
Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak tertarik dengan produk kami ini? Kalau seandainya Bapak memasukkan produk Bapak ke dalam website kami, saya jamin Pak, bakalan terkenal Pak di mana-mana. Soalnya produk kami ini udah terkenal di mana-mana Pak. Pak Ringo, Pak, maaf Pak, apakah Bapak ada janji dengan orang lain Pak? Tidak. Teruskan. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak tertarik dengan produk yang saya tawarkan ini Pak? Ini produk kami sudah tersebar di 33 provinsi. Iya Pak? Asti, sudah datang belum? Belum Pak. Yang mau melamar pekerjaan. Yang anaknya teman saya itu. Coba kamu cek ke orang HRD. Jangan-jangan dia sudah datang tapi tidak dikabarkan ke kamu. Baik Pak. Sekarang. Di mana dia? Apa betul dia mau datang ke sini hari ini? Jangan-jangan si Bahar berbohong. Ya Allah, ampuni segala kekurangan hamba ya Allah. Maafkan segala kekurangan hamba ya Allah. Murahkan rezeki hamba. Lapangkan segala jalan hamba ya Allah. Ya Allah, tolong tingkatkan derajat hamba ya Allah. Sesungguhnya segala kekurangan hanya milik manusia. Dan segala kebenaran berasal daripadamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, saya melakukan semuanya dengan lillahi ta'ala. Tapi saya udah gak tahu lagi persepsi orang semuanya buruk sama saya. Saya dituduh mencuri. Kalau Pak Ustadz juga gak mengizinkan saya untuk sholat di sini, gak apa-apa, saya terima. Neng Citra tuh gak boleh suzon kayak begitu. Seberat apapun masalah yang menimpa kita, kita harus tetap berpikir positif dan husnuzon kepada siapapun, juga husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah tahu kok masalahnya. Tadi pas kejadian saya dipanggil sama ibu kos, dan alhamdulillah ibu kos sudah mengerti. Maksudnya Pak Ustadz? Artinya sudah nggak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah. Jadi Neng Citra sudah boleh kembali lagi mengajar. Sebab anak-anak udah kepingin tuh diajar sama Neng Citra lagi. Karena anak-anak bilang Neng Citra guru yang terbaik buat mereka. Semua ini jadi pelajaran buat kita. Adalah bahwa Allah tidak akan memberikan satu beban masalah kepada hambanya, kecuali hambanya tersebut mampu menyelesaikan masalah tersebut. Semua ujian ini adalah untuk menaikkan derajat kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih maaf nih, bukannya Ustadz sok ngajarin Neng Citra, bukan, cuma ngingetin doang. Adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya bahwa Allah tidak akan kasih satu masalah, ujian, musibah kepada hambanya kecuali hambanya mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kalau dibandingin kita sama Nabi Muhammad masih jauh banget. Nabi Muhammad aja ujiannya dahsyat, luar biasa. Nah, karena itu kita masih bersyukur kepada Allah masih bisa menyelesaikan masalah kita. Insya Allah Pak Ustadz, makasih. Ya udah, Neng Citra nggak usah lagi sedih, nggak usah lagi murung. Pokoknya udah nggak ada masalah lagi. Tuh anak-anak loh, udah pada nungguin, kepengen diajar sama Neng Citra lagi. Udah pada nunggu, anak-anak. Kak Citra. Kalian masih mau diajarin sama Kak Citra? Aku yakin mobil yang tadi mau nabrak aku pasti nggak kebetulan. Itu pasti disengaja. Dan ada orang yang menyuruh supir itu untuk melakukannya. Tapi siapa ya? Renggo, iya. Pasti dia. Pasti dia yang melakukannya. Dia sengaja nyuruh orang lain untuk membunuh aku. Awas kamu Renggo. Tunggu pembalasanku. Kali ini rencanaku boleh gagal. Tapi lihat rencanaku selanjutnya. Aku akan memaksamu untuk mengakui kalau Faris adalah anak kandungmu. Dan setelah kau mati, maka semua harta kekayaanmu akan menjadi milikku.
Ya, anak-anak sekarang sampai di sini dulu belajarnya. Kalian boleh pulang ke rumah, nanti kita belajar besok lagi. Dan jangan lupa kalau sampai di rumah dibaca lagi tadi pelajarannya supaya tambah pintar. Iya. Boleh pulang. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Dadah. Hati-hati. Bersih nih. Ibu guru, ini nih sepedanya kan kotor, jadi saya lap biar bersih. Makasih. Maafin saya soal tadi pagi, saya jadi nggak enak. Permisi. Tapi, Citra. Demi cintamu, aku coba untuk mengerti. Tetapi aku hanya manusia. Takkan ada yang tercipta sempurna. Bunga yang ku berikan untukmu. Ya cepat ya Bu. Ya, terima kasih udah bantuin Ibu ya. Assalamualaikum Bu. Mencoba, aku pun terus mencoba untuk bisa meraih semua inginmu, tapi ternyata ku tak bisa jadi seperti yang kau mau. Sudahlah kau lupakan aku dan cobalah cari yang lain. Maafin ya. Maafin. Terbaik untuk dirimu dan aku. Iya. Berarti besok kita jadi. Yes. Oke, pokoknya lo kumpulin aja orang-orang sebanyak-banyaknya terus kita kerjain cewek gatal itu. Iya, biar tau rasa dia. Oke, besok pasti mau banget. Sip, iya ya. Dah. Yes. Gue bersumpah, gue gak akan ngebiarin lo menderita karena perbuatan orang lain, termasuk Irna. Gue akan jadi sahabat yang terbaik buat lo, Cid. Ini siapa yang ngerapiin sih nih? Selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum. Ini kamu yang ngerjain semuanya? Iya, nih yang ini juga, ini rapi sama ini nih. Tuh, tadi habis dipakuin. Makasih. Kalau begitu, kamu udah nggak marah kan sama saya? Masih marah ya? Aduh, padahal saya tuh kan ngerjain ini kan sampai capek banget, pinggang pegel, kepala sakit, pusing, belum makan juga. Masa nggak dimaafin sih? Oh, kamu lakuin semua bukan buat Allah tapi buat saya? Ya karena kamu. Bukan. Iya buat Allah nih kayak gitu. Segitu. Haris, tolong ya, mulai dari sekarang kamu jangan pernah ikutin saya ke masjid, ke kampus, atau kemanapun karena saya nggak suka. Jadi kamu belum maafin saya nih? Waalaikumsalam. Musik. Iya, semuanya duduk ya. Nah.
kemarin itu ada baju. Itu kan Ibu Clara. Clara yang cantik itu, yang terkenal itu. Mana? Itu tuh yang berdiri di situ. Ternyata aslinya nggak cantik ya.